Sobat FCUI. Di sesi kali ini, kami akan membahas mengenai question and answer atau Q&A with Humas Checker UI. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk. Aku Bella Talia dan Hai, aku Ahbi Rahma Zahra. guys, sekarang aku lagi bingung banget nih. Banjir informasi banget di kepala. Semakin kesini, semakin banyak informasi yang beredar tentang satu masalah, dan aku bingung harus percaya informasi yang mana ya. Kalian kadang juga gitu nggak sih? Nah, kemarin juga kami dari tim Humas dan Publikasi Fact Checker UI juga ngadain Q&A nih tentang pemilihan informasi yang valid atau hoax di platform Instagram Fact Checker UI. Dan responnya cukup bagus sih, walau masih ada yang bingung atau salah informasi nih. Nah, menurut kamu tentang fenomena ini gimana, Bi? Wah, bener banget nih, makin kesini, makin banyak informasi yang beredar. Bahkan kita sendiri nggak tahu mana informasi yang valid, mana informasi yang hoax. Nah, biasanya nih, grup WhatsApp keluarga itu masih sering ya beredar broadcast berita hoax. Ayo, di sini siapa yang keluarganya masih sering nge-broadcast berita hoax? Ya udah deh, daripada kita berspekulasi nggak jelas tanpa data, lebih baik kita lihat data yang diperoleh oleh tim Q&A with Humas FCUI yang bakal dijelasin lebih lanjut oleh Gilbert dan Ivana. Hai guys, kenalin aku Ivana. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai respon dari open question yang udah kita tanyain di Instagram Fact Checker UI beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan apa sih? Pertanyaannya adalah, Sobat FCUI, menurut kalian apa sih konten hoax terlucu yang pernah kalian temukan? Nah, sebelum kita ngebahas, aku mau ngomong makasih banyak buat kalian yang udah nunjukin antusiasmenya dengan cara menjawab-jawab pertanyaan yang udah kita tanyain nih di Instagram Fact Checker UI. Tapi sayangnya dari banyaknya respon, kita cuma bisa ngejawab dan ngebahas mengenai 3 jawaban. Yang pertama, kalau makan biji buah, nanti bijinya tumbuh di kepala. Oke, dulu kita pas kecil sering banget gak sih keterima uh, hal-hal hoax kayak gini. Tapi faktanya ini tuh gak bisa guys, karena biji yang tertelan tuh gak bakal tumbuh di tubuh manusia bagian manapun, mau di perut, di kepala, di tangan, pokoknya di mana-mana. Karena dalam lambung terdapat asam klorida atau asam lambung yang sangat asam sehingga tidak memungkinkan bagi biji untuk tumbuh. Yang kedua, rambut gak boleh panjang, nanti ilmunya gak masuk ke otak, kehalang rambut. Oke, aku jadi ingat dulu waktu masa SMA, teman-teman aku tuh pada takut gitu loh, yang cowok-cowok, waktu lagi razia rambut. Nah, yang cewek-cewek juga yang non hijab tuh itu disuruh buat ngeikat rambut mereka. Tapi sebenarnya alasan laki-laki disuruh rambutnya nggak boleh panjang itu karena alasan kerapian, untuk tujuan kerapian. Dan sedangkan untuk wanita atau siswi dilarang untuk menggerai rambutnya atau diimbau buat mengikat rambutnya dikarenakan untuk tidak mengganggu konsentrasi siswi tersebut pada saat sedang belajar. Oleh karena itu, mereka diharapkan untuk mengikat rambut mereka. Yang ketiga, wanita bisa hamil di kolam renang, waka-waka. Nah, hoax ini sempat viral dan kontroversial di sosial media, ya nggak sih guys? Akan tetapi, Kominfo dengan cepat membantah mengenai hal tersebut dengan penjelasan dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Nasional Hospital Dr. Hendra Henry, SPOG, yang menjelaskan bahwa tidak mungkin sperma bisa bertahan di kolam berenang. Hal ini disebabkan karena sperma butuh media untuk bisa bertahan, sedangkan di kolam berenang juga terdapat bahan-bahan lainnya dan juga terdapat kaporit. Oleh karena itu nggak mungkin banget gitu loh kalau misalnya sperma bisa bertahan di kolam renang. Salah satu cara untuk menangkis COVID-19 dengan air, garam, dan air hangat. Jawaban yang benar adalah hoax. Mengapa demikian? Nah, memang air
air hangat, dan garam banyak digunakan untuk mengobati flu. Namun, melansir dari web resmi COVID-19, belum ada penelitian yang membuktikan bahwa air hangat dan garam bisa mengobati infeksi di saluran pernapasan. Selanjutnya, COVID-19 merupakan virus yang berbahaya dan mudah menular sehingga masyarakat perlu menggunakan masker dan menjaga jarak. Jawaban yang benar adalah fakta. Mengapa demikian? Karena virus COVID-19 tidak terlihat, bahkan orang yang terinfeksi oleh virus ini ada yang tidak menunjukkan gejala sama sekali, ada yang atau hanya yang keluhan ringan, sehingga penyebarannya kadang tidak sadar. Nah, dengan rajin menggunakan masker dan menjaga jarak di tempat-tempat umum, dapat mengurangi potensi penularan virus ini dan menjaga orang sekitar kita. Wah, teman-teman, gimana nih pembahasannya tadi? Nah, untuk itu kita sebagai masyarakat harus bisa cermat ya guys, yang mana berita hoax atau bukan. Kita ada beberapa tips nih untuk tahu berita itu hoax atau fakta. Yang pertama, pertimbangkan sumbernya. Jangan langsung menyebarkan informasi dari internet. Kembangkan rasa skeptis yang sehat, berpikir motif atau framing dari pembuat artikel. Selanjutnya, Kedua, selalu waspada terhadap temuan atau laporan ilmiah. Nah, kita juga harus ngecek nih seperti latar belakang peneliti, keahlian, dan jurnal yang diterbitkan. Ketiga, pikirkan akibat sebelum kita membagikan sesuatu. Jadi kita harus bertanya juga nih sama diri kita sendiri, seperti apakah berita yang kita bagikan itu benar, apakah berita yang kita bagikan itu bermanfaat bagi yang lain, apakah sumber beritanya itu sesuai dengan judulnya, terus apa sumbernya itu sering melakukan clickbait, terus apa konteks dari ucapannya itu dikutip secara keseluruhan, seperti itu. Nah, guys, sekian tips dari FCUI. Semoga bermanfaat ya. See you!